Nama saya Riko Samuel Foni dari jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Manajemen Perusahaan kelas 6A semester 6. Baik, saya akan menjawab 7 pertanyaan dari tugas tersebut. Yang pertama, konsep dasar manajemen strategi bagian definisi menurut para ahli, yaitu menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaatnya yaitu memberikan arah organisasi, itu yang pertama, dan yang kedua yaitu membantu menghadapi persaingan, dan yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang berikut tujuannya itu pertama mencapai keunggulan kompetitif, dan yang kedua meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang ketiga mencapai keberlangsungan organisasi. Yang berikut tahapan manajemen strategis. Yang pertama perumusan strategis, dan yang kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Yang terakhir mengambil keputusan lakukan oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Baik, selanjutnya nomor 2, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama analisis internal, yaitu menilai kondisi di dalam perusahaan. Contoh faktornya itu SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan teknologi. Yang berikut analisis eksternal, menilai kondisi di luar perusahaan yang mempengaruhi bisnis. Contoh faktornya yang pertama ekonomi, teknologi, politik, dan hukum, sosial budaya, persaingan pasar. Yang nomor 3, kita lanjut, konsep analisis SWOT. SWOT analisis adalah metode untuk menganalisis. Yang pertama S, strengths atau kekuatan, keunggulan internal perusahaan. W atau weakness atau kelemahan, kekurangan internal. O, opportunities atau peluang dari lingkungan luar. T, yaitu threats atau ancaman, risiko dari luar perusahaan. Manfaatnya yaitu membantu perusahaan memahami posisi bisnis dan menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar. Ya, lanjut ke nomor 4, perbedaan strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Yang pertama strategi korporasi, strategi tingkat perusahaan secara keseluruhan, misalnya ekspansi bisnis. Yang kedua strategi bisnis, strategi untuk memenangkan persaingan dalam satu unit bisnis. Dan yang ketiga strategi fungsional, strategi pada tiap bagian pemasaran, produksi, SDM, dan keuangan. Lanjut ke nomor 5, implementasi strategi. Implementasi strategi di sini adalah proses menerapkan strategi yang telah direncanakan ke dalam kegiatan nyata organisasi. Faktornya yang mempengaruhi keberhasilan yaitu pemimpin, struktur organisasi, SDM yang kompeten, dan sistem pengendalian dan evaluasi. Lanjut ke nomor 6, peran kepemimpinan dan manajemen strategi. Kepemimpinan berperan penting karena pemimpin. Yang pertama menentukan arah dan visi perusahaan. Yang kedua mengambil keputusan strategis. Yang ketiga memotivasi karyawan. Yang keempat mengkoordinasi pelaksanaan strategi. Baik, yang terakhir nomor 7 yaitu contoh kasus kewirausahaan. Kasusnya yaitu usaha minuman kopi mengalami penurunan penjualan karena banyak pesaing baru. Strategi yang harus diterapkan yang pertama penjualan, yaitu promosi melalui media sosial, menambah variasi menu, memberikan diskon atau paket promo. Yang kedua dari bagian SDM yaitu melatih karyawan dalam pelayanan pelanggan dan meningkatkan keterampilan barista. Dan yang ketiga bagian keuangan yaitu mengontrol biaya operasional, mengalokasikan dana untuk promosi digital, dan hasil yang diharapkan yaitu penjualan meningkat, pelanggan bertambah, dan usaha lebih kompetitif. Sekian dan terima kasih.